Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi sama kita Eko Kids bersama saya Kalala, Kak Jui, ada Kak Kun, Kak Cakra dan ada Kak Alek. Nah, kita di sini mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memimpin kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Segala sesuatunya biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik bersemangat. semangat. Oke, kita akan nyanyi lagu Everybody Everywhere. Kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Walaupun adik-adik lagi di rumah, kita harus tetap semangat. From the top of my head, turun, Way, way down to my toes, I can keep it on. Jump, Want to jump with all my mind. From the top of my head, way, turun, way down to my toes. I can keep it on. I want to dance. I want to dance to all my Kesana. Everybody, everywhere, Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Lagi. everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus. Kita ulang lagu ini dari awal. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it Yang on. tinggi lompatnya. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it on. I want to dance. I want to dance with all my Kesana lagi. might. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Say what? Jesus, Jesus is Lagi alive. sana. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is Sekarang kesana, alive. Kak. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is Sekali alive. lagi. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Say Jesus, Jesus, Jesus is alive. And say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Yeay, kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat kan? Semangat. Masih dong. Nah, adik-adik juga yakin kan kalau Tuhan Yesus itu baik. Pastinya, Pasti Kak. banget. Kenapa sih? Karena kita masih bisa makan, Masih bisa bernafas, masih bisa main. masih bisa melihat Eko Kids. Iya, dan masih banyak lagi. Kalau gitu kita akan nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Adik-adik angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, Goyang-goyang. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Ayo jempolnya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ulang dari awal. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan,
Adik-adik, Tuhan Yesus benar-benar amat baik. Adik-adik juga tahu kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus berjalan bersama Tuhan juga. Oleh sebab itu yuk kita akan angkat pujian Jalan Serta Yesus. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyi pujian ini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo adik bangkit berdiri, kita akan berjalan bersama Yesus. Setiap ada kata jalan, adik-adik harus berputar arah ya kan? Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita sudah berjalan bersama Yesus. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sebelumnya itu kita akan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita harus menggunakan waktu kita untuk mendengarkan, berdoa, dan memuji Tuhan. Yuk siapkan hati kita yuk adik-adik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ayo adik-adik kita angkat pujian ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik ayo kita menyembah Tuhan. Katakan aku cinta Yesus.
cinta Yesus. Kita tetap memuji Tuhan. Yesus. Aku cinta Yesus. Kita katakan haleluya. 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 Aku cinta Yesus. 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 Haleluya. 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 Aku cinta Yesus. 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 Selamanya. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, agar firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami, mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali kakak hari ini bisa berjumpa dengan kalian di ibadah Eko Kids Minggu tanggal 3 Mei 2020. Apa kabar kalian semuanya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan tentu saja kakak berharap kalian nonton ini di rumah aja, oke? Kakak sih sebenarnya kangen pengen ketemu kalian semua di sini, tapi apa boleh buat adik-adik? Kita harus mengikuti arahan dari pemerintah kita, dari presiden khususnya untuk di rumah saja. Jadi tahan dulu kangennya, akan tiba saatnya kita akan bisa bertemu lagi di sini dan beribadah bersama-sama lagi. Oke adik-adik, biasanya kalau kakak ibadah itu suka main games. Kakak udah lama gak main game sama kalian, jadi kakak pengen main sesuatu. Oke? Gak usah lihat ke sini, ke laptop kakak, ini materinya kakak, tapi kalian lihat saja mungkin di sini ada sesuatu yang akan muncul, itu adalah teka-tekinya. Oke? Jadi kakak akan bacakan soalnya, nanti juga ada isiannya di sini di bawah. Kalian harus jawab, tapi waktunya 5 detik aja ya. Kakak akan mulai. Sederhana sekali, ini teka-tekinya namanya Who am I? Siapakah aku? Oke, udah siap ya semuanya ya? Orang-orang biasanya suka melihat aku. Itu yang pertama cluenya. Kemudian yang kedua cluenya, aku selalu berjalan maju. Aku tidak pernah berjalan mundur. Kira-kira sampai sini udah ada yang tahu jawabannya kira-kira apa? Kakak kasih satu clue lagi kalau misalnya belum bisa. Nah, cluenya yang terakhir, biasanya adik-adik, kalau aku sudah berjalan maju, orang-orang suka menyesal. Ayo kira-kira apa? Kakak mulai hitung ya jawabannya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Jawabannya apa? Kayaknya ada yang masih ragu-ragu, ada yang takut-takut bener atau enggak. Enggak apa-apa adik-adik. Yang benar adalah jawabannya waktu. Ya, jadi betul. Hari ini kita akan berbicara tentang apa? Waktu. Nah adik-adik, selama kalian ada di rumah, selama kita semua nggak ketemu hampir 1 bulan lamanya, kalian sudah ngapain saja di rumah? Kalian menggunakan waktu kalian dengan baik atau tidak? Kenapa kakak hari ini pengen ngomong tentang waktu? Karena di rumah aja artinya apa? Kalian lebih banyak waktu untuk main, untuk belajar, untuk tidur malahan. Ayo siapa di sini yang tidur-tiduran terus? Ayo ngaku sama kakak. Nah, jadi hari ini supaya kita bisa sama-sama menggunakan waktu kita dengan lebih baik, hari ini kakak akan berbicara banyak tentang masalah waktu. Nah, yang pertama adik-adik, kakak pengen sharing seperti ini. Di gambar di sini pasti akan muncul sesuatu, ada 2 titik dan ada garis tengah di sini. Kira-kira ada yang tahu titik di sini apa? Yang di sini apa? Dan yang garis ini apa? Ada yang tahu kira-kira? Nah, kalau ada yang nggak tahu kakak kasih tahu. Ternyata adik-adik, hidup manusia itu ya
itu tuh seperti gambar di sini. Ada titik 1 di kiri, ada titik 2 di sini di kanan, dan ada garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah ternyata garis yang titik yang ada di sini adik-adik, itu adalah titik di mana kalian dan kakak termasuk dilahirkan. Titik yang ada di sini, itu adalah titik apa? Pada waktu akhirnya kita, kakak dan kalian, orang tua kalian, atau semua yang ada di dunia ini dipanggil sama Tuhan Yesus ke, harapannya kita ke surga ya semua ya adik-adik ya, amin. Kakak bisa mendengar ada amin di rumah. Sama-sama kita pengen ke surga, oke adik-adik? Nah, yang menghubungkan antara kalian sejak kalian lahir sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan itu apa namanya? Itu namanya usia. Waktu berapa lama manusia tuh bisa hidup di dunia ini. Nah, supaya kalian tidak menyia-nyiakan sejak kalian lahir sampai akhirnya suatu saat kita dipanggil Tuhan, kakak pengen sharing sedikit. Pada waktu kita lahir, adik-adik, itu adalah kejadian yang paling dahsyat dan paling ajaib. Seperti yang diatur di firman Tuhan di Mazmur 131 ayat 14. Katanya apa? Kejadian kita tuh dahsyat dan ajaib. Jadi kalau kalian bisa lahir di dunia ini, kakak bisa lahir di dunia ini. Itu semua karena apa? Karena kasih karunia Tuhan, keajaiban Tuhan. Tidak ada duanya. Itu adalah hari yang paling membanggakan dalam hidup orang tua kalian yang sudah mengandung kalian 9 bulan. Khususnya mama kalian. Coba kalau kalian gak percaya, kalian tanya mama kalian. Pasti mama kalian bangga banget ketika akhirnya kalian lahir, kalian bisa berjalan, kalian bisa makan, kalian bisa mandi sendiri akhirnya. Ayo siapa yang masih dimandiin sama orang tuanya? Kakak harap gak ya kalian sudah mandiri semua. Nah, garis yang ada di sini itu adalah apa? Usia kalian. Ada yang bisa tebak kira-kira usia manusia itu berapa lama? Ada yang tahu kira-kira ayatnya di mana? Ayatnya itu ada di Mazmur 90 ayat 10. Katanya manusia itu bisa hidup berapa? 70 sampai 80 tahun. Kalau misalnya dapat umur yang jauh lebih itu namanya apa? Bonus. Bonus dari Tuhan untuk kalian semua dan untuk kakak juga. Nah, titik yang di sini pada waktu akhirnya kita selesai dan kita selesai menjalani kehidupan dan kita akhirnya dipanggil sama Tuhan Yesus, itu ada di 2 Timotius 4 sampai 7. Katanya apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Nah, kakak berharap semuanya supaya sejak kita lahir, terus kita menjalani kehidupan ini, sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan Yesus, kita tetap menjalani iman kita dengan baik adik-adik. Itu sebabnya, kakak gak tahu kalian pernah nonton film ini atau enggak. Tapi kakak ada satu film kartun yang kakak suka nonton, itu Kung Fu Panda. Nah, kakak tampilkan di layar, ada quotes-nya bagus begini adik-adik. Yesterday is history, tomorrow is a mystery. Sampai sini dulu kakak terjemahkan, masa lalu ya sudah, itu sudah berlalu ya sudah begitu saja. Masa depan itu sesuatu yang kita nggak tahu, misterius, kita nggak bisa tahu. Kalian nggak tahu kan? 1 jam ke depan akan terjadi apa, 1 menit ke depan akan terjadi apa, 1 detik ke depan akan terjadi apa. Kita nggak ada yang tahu, makanya disebut misteri. Tapi today is a gift. That's why it's called a present. Makanya itu namanya apa? Hadiah. Hari ini disebut apa? Present. Present sama dengan hadiah. Makanya adik-adik, kalau kita hari ini bisa ada di sini, kalian masih bisa tonton kakak di sini dan kakak bisa menyambut kalian di rumah, itu semua namanya apa? Hadiah. Suatu saat nanti kita ketemu di sini lagi dan kakak berharap itu dalam waktu yang cepat, itu namanya apa? Hadiah. Makanya jangan sia-siakan hadiah dari Tuhan. Kalau kalian bisa sekolah, itu hadiah juga dari Tuhan. Kangen kan pengen sekolah kan? Ayo siapa yang bilang pengen libur lama-lama? Sekarang Tuhan kasih kalian kesempatan buat apa? Libur 1 bulan lebih. Belum pernah kakak alami juga kejadian seperti ini. Tapi kalau bisa tetap terjadi, itu semua tetap apa namanya? Kasih karunia kalau kita bisa ada di sini. Nah, coba kita lihat sama-sama gambar di sini adik-adik. Ada satu gambar lagi yang mau kakak tunjukkan. Di sini namanya apa? Jadwal aktivitas harian kalian masing-masing. Kakak juga dulu pernah kayak begini waktu pas masih anak-anak. Kakak di sini ceritain sedikit tentang kurang lebih ini jadwal hidup kita pada waktu kita masih kurang lebih masih cocok lah untuk kalian seumur kalian dari kelas 3 sampai kelas 6. Kita biasanya berapa lama kita tidur? 8 jam. Kemudian sekolah habis itu berapa lama? Kurang lebih 8 jam lah. Mungkin ada yang lebih cepat, mungkin ada yang lebih lama, tapi kurang lebih kakak ambil 8 jam. Kemudian habis kalian pulang dari sekolah, biasanya kakak juga dulu pernah begitu. Kakak pernah ngeles, mungkin kalian juga pernah ngeles. Mungkin pernah juga ambil ekstrakurikuler. Kakak ambil waktunya kurang lebih 3 jam.
Sampai sini sudah berapa lama? 19 jam ya. Kemudian gak cuma sekedar ngeles, tapi pulang kita biasanya suruh ngapain? Kerjain PR, kerjain tugas. 2 jam biasanya kakak ambil lah waktu segitu. Bosan dong kalau misalnya sekolah, ngeles, kerjain PR, terus habis itu gak ada mainnya. Kakak kasih deh waktu kita main 1 jam dalam 1 hari biasanya. Ini hari biasa ya. Kemudian lain-lain sisanya 2 jam. Jadi total semuanya berapa adik-adik? 24 jam dalam 1 hari kita diberikan hidup sama Tuhan. Kalau misalnya kalian, 24 jam lama kakak. Oke, kakak buka. Dalam 24 jam ada berapa? 1440 menit. Udah kalian gak usah hitung, percaya aja sama kakak udah Google. Kemudian dari 1440 menit ada berapa? 86.400 detik. Kelihatan baru lebih ini kan, baru lebih cepat kan. Oh iya, 1 detik berlalu, ayo kalian ngapain? 2 detik berlalu, kalian ngapain? Masih lihat kakak di sini. Nah itulah buktinya waktu itu tuh cepat berlalu kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Pertanyaan kakak, itu kan biasanya jadwal yang normal tuh. Kalian 24 jam hidup kayak begitu, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu ya udahlah, itu waktu bonus buat kalian. Sekarang hari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu dan Minggu itu sama. Bangun. Terus kalian mungkin sekarang sekolah udah diliburin, kalian apa? Kerjain kerjaan. Terus kalian ngeluh-ngeluh. Aduh Tuhan, atau aduh mami, aduh papi, susah banget ini soal. Sampai akhirnya mami papi kalian stres juga, bingung. Gimana ya cara ngajarin PR nih anak ya? Nah terus habis itu apa? Kalian main juga gak ada batas waktunya sekarang. Biasanya kalian mungkin bisa dibatasin. Sekarang kalian di rumah aja. Kalian bisa minta ke orang tua, Mipi aku mau main dong. Kan biasanya aku di sekolah gak bisa main. Sekarang aku di rumah terus, aku bisa banyak main. Boleh dong. Oke, dikasih sama orang tua kalian. Terus habis itu ngapain? Mandi. Siapa yang masih mandi 2 hari sekali? Jangan-jangan mandi sehari sekali ya. Ayo ngaku sama kakak. Nah, jadi jadwal hidup kita ternyata berubah adik-adik ya. Semenjak kalian sekolah dengan rutin, sekarang tiba-tiba kalian gak sekolah lagi. Maksudnya kalian masih diliburkan sampai sekarang. Kakak pun juga, kakak sudah bekerja tapi kakak juga banyak di rumah juga. Kakak juga masih kerja, sama lah kayak kalian kerjain PR. Nah, firman kakak hari ini mau bercerita tentang apa? Satu hal aja, satu poin aja. Supaya kita tidak menggunakan waktu dengan sembarangan. Supaya waktunya kalian itu tetap terpakai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kakak mau sharing satu saja. Kita buka sama-sama Alkitab kita di 1 Petrus 4 ayat 2. Sekali lagi kakak ulang. Kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 4 ayat 2 ataupun handphone kalian, tapi pastikan tolong jangan untuk main atau buka chat atau nonton video YouTube yang lain selain Eko Kids, jangan ya. Buka dulu Alkitabnya 1 Petrus 4 ayat 2. Sudah kebuka semua? Kakak juga pasti ada tampil di layar sini. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sehingga dalam menjalani sisa hidup di dunia ini, dia tidak lagi mengikuti keinginan manusia, tetapi kehendak Allah. Nah, di sini ada dua hal yang kakak pengen bagikan kalian. Kalau kalian perhatikan ayat Alkitab di sini, ada yang namanya keinginan manusia dan ada yang namanya kehendak Allah. Nah, kakak berharap supaya waktu yang ada, yang lebih banyak ini buat kalian pakai jangan untuk memenuhi keinginan manusia, tapi untuk apa? Kehendak Allah. Nah kak, apa sih bedanya keinginan manusia sama kehendak Allah? Kakak akan bagikan beberapa kepada kalian. Yang pertama kita ngomong dulu tentang yang namanya keinginan manusia. Oh ini gampang banget. Kalian kan pengen apa? Gak dengerin orang tua kalau bisa di rumah. Disuruh bantuin orang tua, mungkin sekarang kalian banyak waktu di rumah, kalian disuruh bantu bersih-bersih. Ayo siapa yang malas bersih-bersih, bantuin orang tua kalian. Belajar nyapu, belajar ngepel, belajar nyuci baju, belajar cuci piring. Kakak pun juga, kakak di rumah juga waktu seumur kalian, kakak diajarkan itu. Cuci piring bagaimana? Ya tentunya piringnya bukan yang beling ya, kalau yang beling nanti takut jatuh, pecah, nanti tangan kita terluka. Tapi kakak belajar di situ, diajarin sama mama papa kakak. Terus habis itu suruh ngepel, suruh ngelap-ngelap juga. Beresin tempat tidur sendiri, nah itu yang kakak lakukan. Kemudian tidak mengerjakan PR dengan baik. Ayo kakak tahu banyak dari kalian yang sekolahnya diganti jadi online, tetap ada PR, tetap ada pekerjaan. Berapa banyak dari kalian yang menggunakan waktu untuk ngerjain PR? Atau berapa banyak ternyata kalian bukan ngerjain PR, kalian main. Pas di saatnya suruh kumpulin, oh iya aku lupa aku masih ada PR. Ayo, itu namanya keinginan manusia. Kalian gak mendahulukan apa yang menjadi kewajiban kalian, tapi kalian main dulu. Main terus sampai lupa, capek, akhirnya kalian tidur, lupa dia ada PR-nya. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir, tidak bisa mengendalikan
diri. Ya contohnya kayak tadi kakak udah bilang, kalian kebanyakan main, mungkin kalian banyak tidur. Kalian tadi kan tidur 8 jam, siapa yang tidur misalnya dari jam 10 malam ketemu lagi jam 10 pagi. Hati-hati jangan kayak gitu ya. Kalian masih punya banyak waktu untuk dipakai untuk apa? Kemuliaannya Tuhan. Terus habis itu, ayo siapa yang di rumah, dengan sering banyak di rumah, kalian punya saudara, punya kakak, atau punya adik, koko atau cici, atau punya dedek. Siapa yang malah jadi sering berantem? Jangan ya, justru kalian sering di rumah, ini waktunya kalian apa? Berdamai dengan adik kakak kalian. Kalian sayangi mereka karena ternyata kalian bisa lihat kan ketika kalian di rumah, kalian ketemunya siapa? Papa mama lagi, adik kakak lagi. Nah itu kalian harus apa? Menyayangi mereka, bukan malahan berantem terus. Nah sekarang kita lihat satu lagi tentang kehendak Allah. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin kalian lakukan di waktu yang banyak ini yang kalian miliki sekarang, pada waktu kalian masih diliburkan. Yang pertama, perbanyak waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Kakak harap dengan banyaknya waktu kalian di rumah, kalian gak banyak main. Main boleh, tapi ingat kalian juga harus memuliakan nama Tuhan juga. Doa, baca firman. Kemudian yang kedua, perbanyak mengucap syukur dalam segala hal. Adik-adik kakak pengen bagi hal seperti ini. Adik-adik waktu bangun pagi, terus kalian bisa diajak sama orang tua kalian makan. Terus habis itu kalian bisa mandi. Bukti dari kalian bisa nonton kakak di YouTube. Itu bukti apa? Bahwa Tuhan memelihara kalian. Kalian tidak kekurangan. Kalian tetap bisa menikmati fasilitas yang kalian nikmati saat ini. Itu semua karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan ya. Jangan aku bosen. Aku gak mau begini lagi. Jangan seperti itu adik-adik. Tahan diri. Karena apa? Kita semua ada dalam kondisi seperti ini. Justru Tuhan pengen kalian apa? Belajar banyak bersyukur. Oke? Belajar banyak bersyukur ya. Jangan mengeluh. Karena orang tua kalian juga pusing kalau kalian mengeluh terus. Mereka banyak di rumah. Mereka kan juga mungkin ada yang lagi gak bisa kerja. Karena pemerintah mungkin melarang untuk kita keluar dulu sementara waktu. Kalau gak penting-penting banget. Orang tua kalian kan juga mungkin lagi bingung. Aduh gimana ya kalau aku gak kerja. Nanti bagaimana aku menghasilkan uang untuk apa? Kasih makan kalian juga. Makanya kalau kalian masih bisa hidupnya baik, dipelihara dengan baik, syukuri itu ya. Kemudian yang terakhir apa? Justru dalam kondisi seperti ini adik-adik, latihan kita menjadi berkat. Khususnya apa? Ya dari rumah. Tadi kan kakak udah bilang, sayangi orang tua kalian, bantu mereka selama kalian bisa. Dan kakak harap kalian mau membantu mereka. Jangan berantem sama adik-adik kalian, sama kakak kalian. Kalian hanya punya apa? Pada waktu nanti, suatu saat nanti kan kita akan dipanggil sama Tuhan. Mungkin papa mama kalian akan dipanggil sama Tuhan juga. Nah kalian kan tinggal apa? Kalian punya adik kakak kalian doang. Kalian yang sudah menjadi dewasa. Nah di situ kalian harus menyayangi mereka dari sekarang. Supaya apa? Pada waktu kalian gede, kalian juga tetap menyayangi mereka. Terus kalian teruskan ke anak-anak kalian nanti suatu saat nanti. Jadi adik-adik sampai sini dulu firman kakak. Kakak berharap kalian semuanya bisa mengerti poinnya kakak. Jangan sia-siakan waktu. Kalau kalian dari kemarin mungkin teriaknya, aduh kak bosen. Oke gak apa-apa, kakak cerita satu hal begini ya. Kadang-kadang manusia itu harus merasakan sedikit bosan. Kenapa begitu? Coba deh, kalau kalian gak pernah merasakan bosan, kalian gak tahu, oh ternyata aku gak bisa bersyukur ya. Kalau aku udah libur lama begini, ternyata libur lama gak enak ya. Terus habis itu aku gak bisa keluar, gak bisa ketemu teman, dilarang ke mall. Mungkin kalian saat ini pengen banget ke mall, pengen nonton bioskop, kakak juga. Nah sekarang kan kalian mulai berasa kan, ternyata bisa keluar, jalan-jalan, bisa ketemu teman kalian, bisa sekolah. Itu ternyata satu hal yang apa? Menyenangkan, yang enak, yang senang banget kayak gitu. Kalau kalian bisa ketemu sama orang lain. Nah makanya kebosanan itu mengajarkan kalian untuk apa? Bersyukur. Tadi poin kakak bilang apa? Bersyukur. Jadi kalau nanti kondisi kita sudah normal dan kakak percaya kondisi ini tidak akan berlangsung selamanya. Firman Tuhan mengatakan pada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu nanti bangsa Indonesia, dan kakak berdoa terus bangsa Indonesia dipulihkan dari corona, kemudian kita bisa melangsungkan aktivitas kita seperti biasa. Kakak yakin kita akan berasa, wah kayaknya baru kemarin kita di rumah terus saja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di situ kita akan belajar apa? Lebih banyak bersyukur lagi di situ. Oke? Jadi kakak harap waktu-waktu ini kalian pakai untuk bersyukur. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kalau kami bisa sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, kami berdoa supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam di dalam hati kami.
bertumbuh dan berbuah menjadi berkat untuk kami yang ada di rumah. Dan pada waktu nanti kami bisa keluar lagi, kami bisa beraktivitas dengan biasa, kami bisa menjadi berkat juga untuk orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik angkat tangan kalian, walaupun kalian di rumah, tapi kakak percaya tidak ada jarak di antara kita. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih sayangnya, damai sejahteranya akan terus menaungi kalian dan keluarga kalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai sana. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, yang terakhir jangan lupa adik-adik. Di sini kan ada tombol like, ada tombol subscribe. Tolong like, tolong subscribe. Jadikan Eko Kids ini channel yang dapat memberkati adik-adik seperti banyak adik-adik seperti ini. Dan kita sampai berjumpa lagi minggu depan di ibadah Eko Kids. Shalom.